Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmah, hidayah serta taufik kepada kita semua. Dan diantaranya kita masih diperkenankan berkumpul di tempat yang mulia, di masjid yang kita cintai ini, untuk bersama-sama melaksanakan ibadah. Di antaranya setelah beribadah, sholat, kita zikir, berdoa, dan insya Allah kita akan lanjutkan untuk mengkaji ilmu agama. Insya Allah kita akan meneruskan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai bentuk pengabdian kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, salawat dan salam semoga juga tercurah limpah atas panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan kamil, insan yang paling sempurna, yang menjadi uswatun hasanah, sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sayyidul alamin. Alam adalah segala sesuatu yang selain Allah dan sifatnya. Maka kita bagian dari itu, kita bagian dari alam. Baginda Nabi sayyidil alamin, penghulu pemimpin. Pendata baginda Nabi adalah Sayyidina, Tuhan kita. Karena itulah maka ketika kita menisbahkan Sayyid kepada baginda Nabi, maka beliaulah pemimpin kita, beliaulah suri tauladan kita. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Kalau kita merasa mengaku mengidolakan Allah, mencintai Allah, maka cinta itu tidak akan diterima kecuali dengan ittiba', dengan mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, maka Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Berarti Nabi adalah Habibullah, ya. Baik, bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya berharap bapak-bapak memegang ballpoint, apa tidak? Ya. Kita akan membaca Al-Barzaji ini. Kemungkinan kita masih punya banyak waktu. Kita akan membaca teksnya, terutama untuk para vokalis. Ini harusnya hadir semua vokalisnya. Kalau enggak minimal mulai malam ini dan malam Isnin seterusnya berusaha untuk kitab yang Bapak pegang disatukan dalam satu tempat. Jadi biar nanti minggu depan kitab itu lagi yang sudah ditashih, yang sudah diperbaiki, dikumpulkan dalam satu tempat. Karena peserta pengajiannya nggak begitu banyak, ya udah segitu dulu aja. Ya, maksudnya nanti tolong jangan disatukan dengan yang belum diperbaiki. Malam ini kita akan memperbaiki bacaan-bacaan khotnya, tulisannya, agar ketika kita membaca maulid ini sudah sesuai. Begitu ya. Dan mungkin yang membaca bukan hanya saya, nanti ada Ustadz Fahad akan membaca, kita semua akan koreksi kalau salah, nanti saya perbaiki. Ya, bapak-bapak juga perbaiki dengan ballpoint bapak-bapak ya. Ini agar kita mulai
memasifkan perbaikan ya dalam khat, dalam tulisan. Jadi mungkin malam ini kita tidak mempelajari isi dari Al-Barzanji, tetapi membaca dengan benar maulid tersebut ya. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan kita ada waktu untuk mengkaji Durrul Bahiyah. Kitabnya ada, Durrul, saya nggak ada. Karena yang membawa kitab saya belum pulang orangnya. Ada. Matan Durrul Bahiyah ada? Ada, nanti ya, nanti aja kita baca aja. Baik, yang terakhir kemarin sudah sampai, saya selesaikan dulu ya satu makalah atau satu tema. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Pak ya, sambil dicek. Nanti bacanya sama pelan-pelan aja, nanti Ustaz Fakat juga gantian. Dan Ustaz yang lain mungkin gantian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa astamnihullaha ya. Betul. Terakhir kemarin al-muntaqili fil ghuraril karimati wal zibah. Nah, ini kan masih mumtatian belum mumtatian ya. Nah, jadi tolong diperbaiki ya. Wa astamnihullaha ta'ala ridwanan yakhussul itratat tahiratan nabawiyah. Coba ikuti Bapak-bapak baca. Wa astamnihullaha ta'ala ridwanan yakhussul itratat tahiratan nabawiyah. Betul ya? Wa ya'ummus sahabata wal atba'a wa mawala. Sama bacanya yuk. Wa ya'ummus sahabata wal atba'a wa mawala. Nah, akhirnya itu dibaca haknya mati ya, karena dari depan juga sudah wa aula, haniyah, matoya, aljibah, nabawiyah, maka huruf akhirnya dibaca hak. Aslinya waman walahu, itu ya, waman walahu aslinya, tapi dibaca sukun haknya ya. Jadi yang yakhussul itrata tahiratan nabawiyah juga tak marbutonya dibaca waqaf mati, baca hak ya. Maka sebagian dari teks aslinya memang bukan tak marbutoh lagi ya, jadi tidak ada titiknya. Kemudian wa astajdihi hidayatan lisulukis subulil wadihatil jaliyah. Coba baca. Wa astajdihi hidayatan lisulukis subulil wadihatil jaliyah. Kalau sudah sama, kita lanjut. Maka haknya pun ya sebenarnya itu kalau dalam teks matannya jaliyah itu enggak ada titiknya, al-wadihatil jaliyah kayak hak biasa, tapi memang aslinya tak marbutoh ya, aslinya al-jaliyah, al-wadihatil jaliyati aslinya. Nah, jadi bacanya tetap ini ya. Jadi malah kalau bisa ini tak marbutohnya nggak ada, tapi nggak apa-apa, yang penting bapak-bapak udah paham kalau akhir dari untuk yang tema ini yang abtadul ibla'a ini akhirnya hak semua ya. Lanjut. Wa hifdhan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khuda. Baca. Wa hifdhan minal ghawayati fi khitatil khata'i wa khuda. Baik, sama ya, udah.
Wa ansyur min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah. Sama, ayo baca. Wa ansyur min qissatil maulidin nabawi burudan hisanan abqariyah ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه. Baik. Untuk tuhalla, ya, untuk tuhalla, bapak-bapak boleh membaca dengan dua cara, A dan B. Yang A tuhalla, ya sama, tuhalla. Yang kedua tahalla, boleh fathah, ya, tuhalla boleh, tahalla boleh. Jadi silakan dikasih fathah atasnya, paham nggak? Ditambah biar kita tahu, tapi jangan sampai kayak dhamma tanwin ya. Maksudnya ketika kita baca boleh tahallal masami'u, boleh tuhallal masami'u, dikasih seret fathah aja atasnya. Ya ini namanya tashih, memperbagi bacaan, cetakan. Jadi boleh, artinya walaupun berbeda maksudnya sama, ya. Oke. Kemudian bihulahu, ya. Boleh bapak-bapak dibaca haknya dua cara, A dan B. Yang pertama bihulahu dengan dhammah, yang kedua bihilahu, boleh. Ini penting. Karena mungkin suatu saat kita pun akan menjumpai di kitab yang bukan cetakan ini, mungkin oh ini bihilah, jangan dicoret Pak, boleh. Ya, ini bukan keluasan ilmu saya, bukan, saya nyontek juga Pak, nyontek dari guru-guru begitu. Jadi masih perlu kita belajar lebih banyak Pak ya. Saya nggak punya ilmu ya, nyontek juga kita. Ya. Bihulahu, bihilahu boleh. Yang nggak boleh bihalahu, nggak boleh. Boleh bihulahu, boleh bihilahu. Yang tidak boleh bihalahu, ini nggak boleh. Ya, jadi mentang-mentang boleh dua pakai se, nggak boleh. Kita lanjut ya. Wa asta'inu bihaul, bihilahu juga aslinya domah ya, haknya ya, cuma dibaca waqaf bihulah ya, atau bihilah. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah. Coba baca. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah. Nah, aslinya memang wa quwwatihil qawiyyati, karena waqaf wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Barang. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Baik. Bagus ya. Aslinya illa billahi, dibaca illa billah. Lanjut, jadi setelah beliau menyampaikan satu kalam ini tentang muqaddimah. Nah, setelah muqaddimah, kalam berikutnya atau tema berikutnya adalah tentang nama-nama ya, nasab ya, nama-nama kakek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu, di antara satu kalam dengan kalam lain, beliau menyampaikan sholawat dan salam.
bacanya unik, ya, agak berbeda dengan kalau kita biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, sallallahu ala Muhammad, apa ala Muhammad, kencangin batnya, ya. Saya lebih senang pendek Muhammadnya, mimnya jangan dipanjang-panjangin, ya, sallallahu ala Muhammad. Makanya pinter-pinter milih sholawat. Kita lanjut. Addirillahumma, karena aslinya atir Allahumma, atir Allahumma. Maka kalau lafaz Allahumma itu asalnya adalah dua, Allah dan mim tasdidnya, ya. Aslinya adalah ya Allah menjadi Allahumma, tetap ada Allahnya, ya. Kan aslinya Allahumma. Kalau mau ditaruh di belakang boleh, aslinya Allahumma atir, ya Allah atir, harumkanlah, kan gitu. Tapi beliau musannif atirnya di depan, karena Allahumma itu didahului dengan kasrah, maka dibaca tarqiq jadi la, bukan lo. Contohnya biasa Allahu Akbar, karena dikasrah umpamanya menjadi lillah, ya, contohnya, ya, walillahil hamdu, alhamdulillah, yang aslinya Allah menjadi lillah. Maka sini juga sama, jangan dibaca adrillahumma, bukan, tapi abdirillahumma qabrahul karim. Nah, al-karim adalah sifat na'at dari qabrahu. Qabrahu adalah maf'ul bih dari abtir. Paham apa lagi? Ya pokoknya ngono lah. Ya ngaji-ngaji nahwu sithik-sithik. Maf'ul bih itu objek. Objek itu penderita. Qabrahu, qabra di fathah ra-nya, ahunya kan dhamir, dia tetap tidak berubah. Karena dibaca qabrahu, maka al-karima sebagai sifat. Kifasih kok genit banget, ya. Karena qabrahu ini maf'ul bih dibaca fathah akhirnya, maka al-karim dibaca fathah pula. Al-karima, bukan al-karimu, bukan al-karimi. Sok, ayo dicoret, diganti fathah. Ini latihan tadi tim tasfih. Bahasa Arab kagak ngerti, ikut-ikutan betulin, nggak apa-apa, udah ada yang mimpin, ya. Aslinya adalah atrillahumma qabrahul karima, iya karima, ya, tapi bacanya karim, kan begitu, ya. Atrillahumma qabrahul karim, begitu, ya, wakaf, ya. Tapi di fathah aja karena aslinya al karimah. Atir, wangikanlah Allahumma, ya Allah, qabrahu, makam beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya qabrahu al-karima, yang mulia, kuburnya mulia. Kenapa mulia? Karena yang dikubur, yang dimakamkan makhluk yang paling mulia. Ada pernah dengar lelang baju artis, sepatu artis mahal nggak biasanya? Kenapa? Karena artisnya mahal. Bahkan saking mulianya, maaf, sebagian guru kita Gus Baha, ya, saking mulianya ilmu beliau yang masya Allah, pernah dilelang kan baju putih beliau kayak ini dalam, iya, batik apa, pokoknya baju beliau apanya lah, karena orang pengen mendapatkan keberkahan, ya, kemuliaan dengan aksarus solehin. Nah, tapi jangan, ini saya, ya, saya sekarang soleh, ini masih muat bajunya mas saya, nanti rebutan, lupa taruh di tempat wudhu, mana saya bawa, Ted. Lah lu kurus lah, kita nggak ada yang segedut saya. Al-karima, yang mulia, ada yang banyak kesempurnaannya. Oke?
bi'arfin syadhim min salatin wa taslimin. Tulisannya betul ya, tapi bacanya gimana? Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Coba bareng. Addirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Aslinya alaihi, waqaf alaihi gitu ya. Baik, sallu ala nabi Muhammad. Ustaz Fahad, monggo dibaca yang pelan banget, kalau bisa lebih pelan dari saya. Ya, ini biar latihan nanti bapak-bapak kan berebut pasti habis ini. Saya. Insyaallah ya. Saya suka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa'amuru sayyidina Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib was-suhur syaibatul hadith bidat khisaluhu sariyah. Oke, stop dulu. Baik, kita perbaiki ya. Ya, gitu semua enggak? Oke, kita perbaiki ya. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna. Ingat didalnya di dhammah. Sayyiduna Muhammadubnu. Oke, sama? Muhammadubnu ya. Sayyiduna Muhammadubnu Abdillahi. Sudah? Saya ulangi. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibni. Itu domanya dicoret, salah. Harusnya dikasroh karena Abdullah ibni ya. Iya. Jadi iya. Apa? Kalau Muhammad itu benar, Muhammad bin Abdillah ibni. Habis Abdillah itu yang dikasroh. Paham? Nun bin ibni itu setelah Abdillah mulai dikasroh. Kalau Muhammad bin itu satu-satunya yang di dhammah hanya itu saja. Yang lain harus kasroh. Do you understand? Iya, karena apa? Muhammadun itu isim. Ya, ini isim mausuf disifati dengan Ibnu Abdullah. Makna Ibnu Abdullah artinya Ibnu kan putra. Putra yang menjadi putra laki-lakinya Sayyid Abdullah. Maka bacanya Ibnu Abdillahi. Karena Abdullah putranya Abdul Muttalib, maka Abdillahi bni Abdil. Udah nggak ada domah lagi urusannya, ya. Kecuali nanti ada beberapa domah karena sebagai bukan, pokoknya nanti beda lah. Ya, ini perbaiki semua ya. Tolong bagi yang punya ballpoint, ya. Saya ulangi, wa ba'du faqulu huwa, karena saya gregetan Pak, banyak yang salah di mana-mana. Nggak di kampung, nggak di sini, menjalar virus nih ya. Iya. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah ibni Abdil Muttalibi. Oke? Iya, ibnu cuma satu. Yang Muhammad bin Abdillah ibni. Ya. Saya ulangi, wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdillah ibni Abdil Muttalibi. Sudah? Iya, kasroh. Nggak boleh Abdul Muttalib. Kalau kita baca biasa bukan teks Arab nggak apa-apa. Putra siapa? Abdullah. Abdul Muttalib. Bener, rapopo. Tapi kalau sudah dalam uslub bahasa Arab, salah. Nah, saya punya kewajiban memperbaiki, ya. Nanti artinya berbeda istilahnya. Kalau dosa sih enggak, cuman bahasanya itu keliru, ya. Nah, yang tahu wajib ngasih tahu. Yang nggak tahu wajib ngerti, wajib ngaji, kan begitu ya.
Ya, bodoh-bodoh dapat pahala. Wa ba'du faqul huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Lanjut ya. Wasmuhu Syaibatul Hamdi, itu betul. Wasmuhu, dan nama dari Abdullah aslinya adalah Syaibatul Hamdi, itu khabar dari wasmuhu. Jadi khabar harus dirofa, Syaibatul Hamdi, taknya harus dhammah, betul. Enggak boleh wasmuhu Syaibatil. Tadi katanya kasroh, Ustaz. Ini beda. Karena ini jumlah, di dalam jumlah. Nah, ada jumlah kubro, ini jumlah sukhro, ini jumlah sukhro. Wasmuhu Syaibatul Hamdi. Oke? Humidat khisaluhus saniyatu. Benar, tadi bacanya khisaluhus saniyah. Lanjut Ustaz. Pelan aja. Ini tidak menyalahkan bacaan ya, tidak menyalahkan bacaan Ustaz, bukan ya. Iya, oke, biar kita lebih baik. Pelan. Wasmuhul mughiratul ladzi yurtamal irtiqa'u li'ulya. Baik, kita perbaiki dulu ya. Nanti baca barengnya nanti kalau diperbaiki. Ibni Hashimin. Karena apa? Aslinya adalah Abdul Muttalib bin Hashim. Benar, Ibni Hashimin, benar. Wasmuhu Amru. Amru itu benar, Amrun, benar. Ibni Hashimi wasmuhu Amrun. Nah, setelah itu salah. Karena pasti ada yang tamah, ada nggak? Kalau Ustadz Fahad benar itu catatannya, kitabnya ya. Amrubni. Iya, nanti keliru. Ibni Hashimi wasmuhu Amrubni. Iya, Amrubni. Cuman domahnya cuman yang depan aja itu, yang Muhammad bin Abdullah. Yang lain harus ibni semua. Wasmuhu Amrubni. Saya nggak ada ballpoint ya. Tapi insya Allah saya masih apal lah ya, insya Allah. Ya. Amrubni Abdi Manafi wasmuhul Mughiratul ladzi yuntamal irtiqa'u li'ulya. Coba baca bareng Bapak. Wa ba'du faqulu, ambil nafas. Ini kalau ambil nafas di tengah nggak apa-apa, ini bukan Quran. Nggak kuat nggak apa-apa ya. Tapi kalau kuat jadi sehat paruhnya. Iya, panjang. Oke, kita baca yuk. Wa ba'du 1 2 3. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi humidat khisaluhu saniyah. Lanjut yuk. Ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manaf wasmuhul Mughiratul ladzi. Iya, baik. Gini, masalahnya bukan apa-apa. Masalahnya sebagian naskah Al-Barzanji itu tidak ada yang tami, tidak ada itunya. Nah, maka kalau mau dibuat yuntama boleh, atau yantami juga boleh. Yantamil irtiqa, yuntamal irtiqa juga boleh ya. Yantami, yuntama itu boleh dua-duanya. Itu menurut saya, karena maknanya juga nggak jauh, sama saja, benar, nggak salah sama sekali ya. Wasmu Syaibatul Hamdi. Ya Allah, masih genit ya. Ntar ya, beresin dulu biar lancar. Baik, kita lanjut ya. Ibni Husayn wasmuhu mujammi'un summiya Husayn liqasihi fi bilad quda'at al-qasiyah. Oke.
ibni Qusayy wasmuhu mujammi'un summiya bi Qusayyil. Mau mau dikasih tasdid pada lam boleh. Jadi bi Qusayyil ya, kalau tajwidnya idgham bila guna langsung bi Qusayyin itu kan berarti salah bacanya Qur'annya ya. Walaupun ini bukan Quran, kalau bisa ya tetap tajwid ya. Bi Qusayyil li taqasihi fi biladi quda'atal qasiyah. Itu sudah benar. Lanjut. Aslinya qasiyati, bacanya qasiyah. Silakan. Ila أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ila an a'adahu Allah taala ila al-haramil muhtarami fahama himahu. Fahama himah. Udah betul. Lanjut. Apa? Muhtarimi. Oke, ihtarama yarfaqa muhtarimun. Muhtarami maknanya yang dimuliakan. Muhtarimi maknanya yang mulia. Sama ya? Enggak beda. Enggak fatal kayak tadi yang ibni sama ibnu sama hadiratul qudsiyah sama khadira itu fatal. Jadi boleh dibaca ilal haramil muhtarimi, tapi yang paling fasih menurut saya al muhtarami ya. Sudah paham ya? Jadi boleh dikasih fathah muhtarami, bukan muhtarimi. Muhtarimi artinya enggak ini, enggak berbeda jauh. Muhtarim, tetapi yang fasih, yang cocok banget muhtarami. Fahama himahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik. Kenapa? Karena di sini disana terangkan makna muhtarami al-mu'azzami. Ya. Al-muhtarami maknanya diagungkan. Bukan al-mu'azzimi yang mengagungkan, bukan. Maka maknanya menurut saya lebih tepat al-muhtarami, roja fathah. Ya. Tapi saya tidak mengatakan salah karena banyak teks yang muhtarimi sebagian, tapi saya lebih cenderung al-muhtarami. Karena kita ngaji satu kopi hikmah, satu cangkir, disamain saja ya. Jadi ilal haramil muhtarami fahama hima. Lanjut Ustaz. ابني جميل واسمه حميد بن مرات بن كعب بن لؤي بن غالب بن فدر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. Ya. Coba kita baca bareng-bareng Pak ya. Dari mana tadi ya? Ibnu Qusayyin ya. Ibnu Qusayy wasmuhu mujammi'un. 1 2 3. Benar tadi Ustaz Fahad. 1 2 3. Ibni Qusayy wasmuhu mujammi'un summiya bi Qusayyil litaqasihi fi biladi quda'atal qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fahama himah. Lanjut. Ibni Kilabi wasmuhu Hakim ibni Murrata bani Ka'ab bani Lu'ay bani Ghalib bani Fihr wasmuhu Quraish wa ilaihi tunsabul budunul Qurashiyah. Biasanya kita dengar Quraisy dalam surah Al-Quraisy ya, li'ilafi Quraisy berarti setelah ra ada ya. Di sini lain, tapi Qurashiyah bukan Quraisyiyah. Perhatikan Pak. Li'ilafi gimana? Li'ilafi Quraisy kan gitu ya. Setelah ra ada ya. Ini enggak, yaitu Al-Qurashiyah bukan Al-Quraisyiyah. Paham? Paham orang ini? Boleh bingung kabeh. Benar itu tulisannya ya, Al-Qurasyiyah tuh. Lanjut Ustaz, wa ma faqahu.
Wama وما فوقه قنادي كما جنح إليه الكثير والنطاق. Ayo baca Pak. Wama fawqahu kinaniyu kama janaha ilaihil kathiru wartadha. Alhamdulillah. Kalau keinginan saya ini satu majelis 4 kalam, hadirin 4 kali. Tapi ini baru pertama kali. Ya wes. Kalau nalon pelan-pelan Pak ya. Jadi nanti saya mohon nanti dikumpulkan ini ya yang udah diperbaiki satu tempat, jangan dicampur sama yang belum. Oke? Dipisahkan biar nggak kecampur-campur, nanti lupa lagi deh. Nah ini insya Allah maaf nggak sempat kita Jurul Bahiyah, tapi insya Allah besok mulai ngaji Jurul Bahiyah insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bukan menghakimi, justifikasi, tapi tujuannya adalah agar apa yang kita baca sesuai dengan aslinya ya. Jadi banyak sekali naskah-naskah dan ini hal yang baik Pak ya. Ini namanya termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang salah harus diperbaiki. Kayak gitu ya. Coba kalau bapak-bapak umpamanya nih kancing bajunya yang ngatur ke atas kosong. Oke, nggak ngaca pas berangkat ke masjid, ada temen lihat ya, Pak itunya apa namanya apa maksud Jawa dendek loh. Pokoknya ada yang belum dikunci kancing ya. Marah apa nggak ama yang ngasih tahu? Seneng nggak kira-kira? Seneng. Ya udah, Bapak seneng aja kita ngaji perbaiki. Nah, jadi insya Allah ini baik dan insya Allah kita akan fokus perbaiki semua. Ya, sampai doa nanti Pak ya, insya Allah. Jadi saya pengen fokuskan ini dulu biar nanti bisa menjadi bacaan rutin kita sampai doa, bukan hanya sekedar ketika akikah. Mas lagi acara-acara aja sampai wamuhayang kasam sih. Atiril ya. Jadi mudah-mudahan lebih baik dan saya mohon kalau bapak-bapak membiasakan diri tadarus mulai Pak ya di rumah, maka mulai belajar membaca ini nanti yang udah diperbaiki ya. Walaupun cuma satu tema udah tutup buat besok lagi, nggak apa-apa. Itu bagus sekali. Kan kita udah ngaji artinya ya. Itu saja dari saya. Kiranya banyak kesalahan dari yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.